Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Setio Arinda, NIM 1761176. Pada UAS topologi kali ini saya akan membahas materi yang pertama. Nah, pada materi pertama ini saya akan membahas apa itu definisi topologi, himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup, serta akan memberikan contohnya. Langsung saja ke definisi topologi. X adalah himpunan tak kosong, dan tau adalah koleksi subhimpunan dari X. Tau disebut topologi pada X jika, jadi syarat dari topologi sendiri itu ada 3. Yang pertama, himpunan kosong dan X anggota tau atau himpunan kosong dan X berada di tau. Untuk yang kedua, syaratnya yaitu gabungan, yaitu gabungan dari berhingga atau tak hingga anggota tau berada di tau. Jadi gabungan dari anggota tau dengan anggota tau lainnya hasilnya harus berada di tau juga. Yang ketiga, irisan. Sama seperti gabungan, irisan dari sebarang anggota tau juga merupakan anggota tau. Jadi irisan dari anggota tau dengan anggota tau yang lainnya, yaitu hasilnya harus ada di tau juga. Jika 3 syarat ini terpenuhi, maka tau disebut topologi pada X. Atau dengan kata lain, pasangan X dengan tau disebut ruang topologi. Kemudian kita langsung ke contoh. Diberikan X yaitu A, B, C, D, E. Kemudian tau nolnya himpunan kosong A, C, AC, dan X. Yang dipertanyakan yaitu apakah tau nol topologi di X. Nah, untuk pembuktiannya kita menggunakan 3 syarat yang tadi. Kita cek dulu untuk pembuktiannya. Syarat yang pertama yaitu anggota himpunan kosong dan X berada di tau nol. Ini kita cek. Jadi himpunan kosong dan juga X ada di tau nol. Jadi pembuktian pertamanya benar. Kemudian yang syarat yang kedua yaitu gabungan. Kita cek satu persatu. Mulai dari himpunan kosong dulu. Kita bergeser ngeceknya ke kanan. Jadi ke himpunan kosong dengan A, himpunan kosong dengan C, seperti itu. Nah, untuk himpunan kosong digabung dengan A yaitu A ada di tau nol. Himpunan kosong digabung dengan C, hasilnya C berada di tau nol. Kemudian himpunan kosong digabung dengan AC, hasilnya AC ada di tau nol. Himpunan kosong digabung dengan X, yaitu hasilnya X ada di tau nol. Jadi untuk himpunan kosongnya sudah kita cek, kemudian bergeser ke sebelahnya. Kita cek yang A ini, yang A sebelahnya. A digabung dengan C menghasilkan AC. Benar. Ini. Kemudian A digabung dengan C menghasilkan AC. Benar. A digabung dengan AC yang sebelahnya C ini menghasilkan AC. Benar, ada di tau nol. A digabung dengan X menghasilkan X ada di tau nol juga. Kemudian C digabung dengan kemudian A digabung dengan X menghasilkan X. Benar. Kemudian C digabung dengan AC, C digabung dengan AC menghasilkan AC. Benar. Kemudian C digabung dengan X menghasilkan X. Benar. Kemudian yang terakhir kita cek yang sebelahnya C ada AC. AC digabung dengan X menghasilkan X. Benar. Jadi untuk
syarat gabungan ini terbukti benar. Kemudian untuk syarat yang ketiga, yaitu irisan. Kita ceknya seperti yang gabungan tadi, satu persatu, mulai dari himpunan kosong dulu. Himpunan kosong diiris dengan A menghasilkan himpunan kosong, berada di tau 0, benar. Kemudian himpunan kosong diiris dengan C menghasilkan himpunan kosong juga, ada di tau 0. Kemudian himpunan kosong diiris dengan AC, ada di tau 0. Kemudian himpunan kosong diiris dengan X, hasilnya himpunan kosong ada di tau 0 juga. Kemudian kita bergeser ke sebelahnya, yaitu himpunan A. Himpunan A diiris dengan C, hasilnya himpunan kosong ada di tau 0. Kemudian ke sebelahnya, himpunan A diiris dengan AC. Kita lihat dari dua himpunan ini, yang sama itu yang mana? Yang sama yaitu himpunan A, jadi A juga berada di tau 0. Kemudian A diiris dengan X, hasilnya A, benar. Kemudian bergeser ke sebelahnya, yaitu himpunan C digabung dengan himpunan AC, yang sama yaitu C nya ada di tau 0, benar. Kemudian C diiris dengan X menghasilkan C, benar. Kemudian kita cek yang terakhir, yaitu himpunan AC diiris dengan X menghasilkan A, C, berada di tau 0 juga. Jadi untuk irisan sendiri bisa terbukti benar. Dari pembuktian yang pertama, kedua, dan ketiga, dapat disimpulkan bahwa tau 0 topologi di X, atau dengan kata lain X, T0 adalah ruang topologi. Selanjutnya, nah ini contoh yang bukan topologi. Di sini kita X-nya sama seperti tadi, yaitu A, B, C, D, E. Kemudian tau satunya ada himpunan kosong B, C, D, BC, CD, BCD, dan X. Nah, apakah tau 1 ini topologi di X? Untuk pembuktiannya sama, ada 3 pembuktian. Yang pertama yang tadi, himpunan kosong dan X. Yang kedua gabungan, dan yang ketiga irisan. Kita cek dulu pembuktian yang pertama. Untuk X dan himpunan kosong berada di tau 1. Nah, ini himpunan kosong sama X-nya ada di tau 1, jadi terbukti benar. Lalu kita beralih ke syarat yang kedua, yaitu gabungan. Gabungan sama, ngeceknya sama yang kayak tadi. Jadi dimulai dari sini dulu ya, kita ke himpunan kosong dulu. Himpunan kosong digabung dengan B, hasilnya B. Himpunan kosong dengan C, himpunan kosong digabung dengan D, himpunan kosong digabung dengan BC, himpunan kosong digabung dengan CD, himpunan kosong digabung dengan BCD, himpunan kosong digabung dengan X, hasilnya X. Kemudian beralih ke yang B, kita cek dengan sebelahnya, digabung dengan sebelahnya, yaitu B digabung dengan C, hasilnya BC. Ada nggak BC di tau 1? Ternyata ada. Jadi kita lanjutkan, B digabung dengan D, hasilnya BD. Ada nggak di tau 1? Ternyata nggak ada. Harusnya kan B digabung, kita lihat yang ini, B digabung dengan D, hasilnya kan BD, tapi ternyata bukan anggota tau 1. Jadi untuk gabungan tidak memenuhi, pembuktiannya tidak memenuhi, jadi tidak usah dilanjutkan ke syarat yang ketiga, yaitu irisan. Jadi dapat kita simpulkan jika tau 1 bukan topologi di X. Jadi kalau misalnya ada salah satu syarat yang tidak memenuhi, atau tidak memenuhi seperti yang ini tadi,
Jadi nggak usah lanjut ke step yang ketiga, tidak usah. Jadi langsung aja. Berarti kesimpulannya tau 1 bukan topologi di X, seperti itu. Lanjut ke penjelasan topologi diskrit. Untuk definisinya diberikan X himpunan tak kosong dan tau adalah koleksi dari semua himpunan bagian dari X, maka tau disebut topologi diskrit. Sedangkan ruang topologi X, tau disebut ruang diskrit. Untuk contohnya diberikan X yaitu A, B. Nah, ini kan tadi tau adalah koleksi dari semua himpunan bagian dari X. Nah, untuk X-nya AB ini diperoleh seperti ini. Tau satunya yaitu himpunan kosong, himpunan A, himpunan B sama X. Ini bisa kita cek topologi apa bukan. Seperti yang tadi menggunakan 3 syarat, yaitu himpunan kosong. Untuk syarat yang pertama, himpunan kosong sama X-nya ada, jadi terpenuhi. Kembali ke syarat yang kedua, yaitu gabungan himpunan kosong dengan A, yaitu digabung A. Himpunan kosong dengan B, hasilnya B. Himpunan kosong dengan X, hasilnya X. Himpunan A dengan B, AB, atau hasilnya X ini, kemudian B dengan X digabung jadinya X. Untuk gabungan terpenuhi. Kemudian ke syarat yang ketiga, yaitu irisan himpunan kosong diiris dengan A, jadi himpunan kosong diiris dengan B, himpunan kosong diiris dengan X, jadi himpunan kosong. Ke selanjutnya himpunan A dengan B, himpunan kosong, himpunan A diiris dengan X, jadinya A ada di tau 1. Jadi untuk selanjutnya yang himpunan B diiris dengan X menghasilkan himpunan B, jadi terbukti syarat yang ketiga benar. Jadi untuk tau 1 sendiri terbukti topologi ya, karena memenuhi definisi dan juga topologi, jadi T1 adalah topologi diskrit di X, atau dengan kata lain X, tau 1 ruang topologi diskrit. Selanjutnya topologi indiskrit. Definisinya diberikan X himpunan tak kosong dan tau adalah X, tak himpunan kosong, maka tau disebut topologi indiskrit. Sedangkan ruang topologi X, tau disebut ruang indiskrit. Untuk contohnya sama seperti tadi, X-nya kita ambil A, B, tapi tau 2-nya kan ini tadi tau adalah X, himpunan kosong. Jadi topologi di indiskrit ini hanya ada X dan juga himpunan kosong. Karena tau 2-nya ini juga himpunan kosong sama X, jadi T2 adalah topologi indiskrit di X, atau dengan kata lain dapat disebut X, tau 2 ruang topologi indiskrit. Untuk selanjutnya akan disampaikan himpunan buka, himpunan tutup, dan himpunan buka tutup. Untuk definisinya terlebih dahulu. Untuk definisi dari himpunan buka, untuk sebarang ruang topologi X, tau, anggota-anggota dari tau dikatakan sebagai himpunan terbuka, atau lebih jelasnya, lebih singkatnya, himpunan buka itu himpunan yang merupakan anggota dari topologi, seperti itu. Untuk definisi himpunan tutup, misalkan X, tau merupakan ruang topologi. Suatu himpunan bagian S dari X dikatakan himpunan tertutup jika komplemennya merupakan himpunan terbuka pada S, tau. Atau lebih singkatnya, atau lebih jelasnya,
dapat dikatakan yaitu himpunan tutup yaitu himpunan yang komplemennya merupakan himpunan buka atau anggota ruang topologi. Pokoknya kalau himpunan buka itu himpunan yang merupakan anggota dari topologinya. Terus kalau himpunan tutup itu komplemen dari himpunan buka, seperti itu. Kemudian definisi himpunan buka tutup atau klopen. Nah, klopen di sini itu ada dua kata, yaitu close dan open, yaitu artinya buka dan tutup. Nah, seperti penjelasan tadi, buka tutup yaitu himpunan bagian S dari ruang topologi X, tau dikatakan klopen atau close dan open jika terbuka dan tertutup pada ruang topologi X, tau. Lebih singkatnya seperti ini, himpunan yang buka sekaligus tutup. Pokoknya himpunan yang buka sama tutup itu. Kemudian kita lanjut ke ilustrasi. Sebagai ilustrasinya kita ambil pop mie dan juga botol. Ini pop mie dan botol. Botolnya ada airnya. Jadi ada pop mie setengah terbuka, kemudian ada botol berisi air. Nah, dari botol ini airnya kita tumpahkan setengah ke pop mie ini tadi. Jadinya kan nanti airnya ada di pop mie separuh, botol separuh. Nah, air setengah di cup dan setengah di botol ini, airnya itu disebut atau diasumsikan sebagai buka tutup karena separuhnya ada di pop mie, separuhnya ada di botol ini. Sama seperti tadi close dan open. Jadi buka dan tutup diasumsikan seperti itu. Kemudian selanjutnya contohnya seperti ini. Diberikan X itu ada B, U, N, G, A, bunga. Bukan, maksudnya B, U, N, G sama A. Kemudian topologinya ada himpunan kosong B, U, N, G, A, BNGA, UNGA sama X. Nah, dari sini kan udah, ini bisa kalian cek, ini sudah topologi seperti tadi, ngeceknya satu-satu, ada himpunan kosong sama X-nya ada. Terus pokoknya ini digabung, ini hasilnya ini U, BU sama BU, B sama NGA, BNGA, seperti itu. Jadi dari sini sudah topologi. Nah, untuk himpunan bukanya sendiri, tadi penjelasannya apa? Himpunan buka itu yaitu himpunan yang merupakan anggota dari topologinya sendiri. Karena ini sudah topologi, jadi himpunan bukanya itu ya ini. Kita ganti pakai warna lain. Dan bukanya itu ya ini. Jadi kita tulis lagi di sini. Pokoknya anggotanya, jadi anggota dari topologinya itu ada himpunan kosong B, U, BU, NGA, BNGA, UNGA sama X. Kemudian himpunan tutupnya apa? Himpunan tutup yaitu komplemen dari himpunan buka. Kita lihat dari himpunan bukanya sendiri. Himpunan bukanya ada himpunan kosong. Jadi komplemen dari himpunan kosong itu apa? Yaitu X. Pokoknya kita melihat himpunan buka sama ngelihat yang X-nya ini. Kemudian komplemen dari U itu apa? Yaitu komplemen dari B itu apa? Kan jadi tinggal U, N, G, A. Jadinya ini udah bener. Kemudian U komplemennya apa? Yaitu B, N, G, A. Jadi
BNGA bener. BU nya jadi tinggal apa komplemennya, tinggal NG sama A. NGA bener. Kemudian ini BNGA komplemennya apa, yang tidak ada apa, berarti U. NGA tadi apa, NGA tadi B sama U. Kemudian UNGA komplemennya apa, UNGA berarti kan tinggal B bener, B. Kemudian komplemen dari X itu apa, yaitu himpunan kosong. Nah, jadi himpunan tutupnya hasilnya itu ada X, UNGA, himpunan BNGA, himpunan NGA, himpunan BU, himpunan U, himpunan B sama himpunan tak kosong. Itu himpunan tutupnya. Nah, untuk himpunan klopen tadi apa, himpunan yang terbuka sekaligus tertutup. Jadi kita lihat pokoknya yang sama, buka dan tutup. Dari himpunan, kita lihat dari himpunan bukanya, himpunan kosong ada nggak di himpunan tutup, himpunan bukanya himpunan kosong, di himpunan tutupnya ada nggak, ada ternyata, jadi termasuk. Kemudian himpunan B ada nggak di himpunan tutup, ternyata ada, jadi termasuk. Kemudian U ada nggak di himpunan tutup, ternyata ada, jadi termasuk juga. Kemudian BU di himpunan terbuka, BU di himpunan tertutup juga ada, jadi termasuk. Kemudian NGA di himpunan terbuka, NGA di himpunan tertutup juga, jadi termasuk klopen. Kemudian BNGA di himpunan buka, BNGA di himpunan tutup, jadi termasuk juga. UNGA dibuka, UNGA ditutup, jadi termasuk klopen juga. Kemudian kemudian X ada di himpunan tutup juga, jadi X. Jadi ternyata dari soal yang ini, contoh soal yang ini, semuanya itu termasuk. Jadi hasil dari himpunan buka tutupnya itu ada himpunan kosong, B, U, BU, NGA, BNGA, UNGA sama X. Nah, karena ini semuanya sama, kita contohkan lagi seperti ini. Kita ambil X-nya A, B, C, D, E. Kemudian tahunnya ada himpunan kosong AC sama X. Kita cek ininya sudah topologi apa belum. Himpunan kosong sama X ada ya, syarat pertama terpenuhi. Gabungan himpunan kosong sama A ada, himpunan kosong sama C digabung C ada, himpunan kosong digabung AC ada, himpunan kosong digabung X ada. Kemudian lanjut ke himpunan A digabung dengan C, AC ada, himpunan A digabung X jadinya X ada. Kemudian beralih ke himpunan C, ini himpunan C digabung dengan AC, hasilnya AC ada, tinggal AC digabung dengan X menghasilkan X. Kemudian gabungan terpenuhi, tinggal irisan himpunan kosong dengan A diiris jadinya himpunan kosong dengan C, himpunan kosong dengan AC, himpunan kosong dengan X, himpunan kosong. Kemudian himpunan A dengan C, himpunan A dengan AC, irisannya apa yang sama? A. Himpunan A dengan X, ternyata A ada di tahunnya. C dengan AC, ternyata yang sama C ada di tahunnya juga. C dengan X, hasilnya C ada di tahu juga. Jadi AC diiris dengan X, hasilnya AC ada di tahu juga. Jadi ini terbukti topologi, tahunya terbukti topologi. Kita himpunan buka tadi apa? Himpunan buka itu yaitu himpunan yang merupakan anggota dari topologi. Anggota topologi kan ini, jadi kita tulis aja langsung di sini sama. Jadi himpunan bukanya
himpunan kosong, himpunan A, himpunan C, himpunan AC, sama X. Nah, untuk himpunan tutupnya apa? Himpunan tutup tadi pengertiannya yaitu komplement dari himpunan buka, yaitu jadi kita lihat dari sini dulu. Himpunan kosong, komplemennya apa? Komplement kita lihatnya berpacu sama X-nya yang di sini juga. Himpunan kosong, komplemennya X. Lalu himpunan A. Himpunan A berarti tinggal apa? Tinggal B, C, D, E. Tulis B, C, D, E. Komplement dari C kan tinggal A, B, D, E. Kemudian AC, komplemennya berarti tinggal B, D, E. Kemudian komplement dari X sendiri yaitu himpunan kosong. Jadi hasil dari himpunan tutup ini yaitu ada X, himpunan B, C, D, E, himpunan A, B, D, E, himpunan B, D, E, sama himpunan kosong. Nah, untuk himpunan buka tutup yaitu himpunan yang buka sekaligus tutup. Jadi kita cari pokoknya yang sama, yang ada di himpunan buka sama tutup yang sama. Kita lihat dari himpunan buka dulu. Yang pertama ada himpunan kosong. Himpunan kosong ada nggak di himpunan tutup? Oh, ternyata ini ada sama. Jadi ditulis ini. Yang A, himpunan A ada nggak di himpunan tutup? Ternyata nggak ada, jadi nggak usah ditulis. Himpunan C ada nggak? Ternyata nggak ada. Himpunan AC ada nggak? Ternyata nggak ada. Dan terakhir himpunan yang terakhir X ada nggak di himpunan tutup? Ternyata ada ini, jadi tulis ini. Jadi untuk contoh soal yang ini himpunan buka tutupnya hanya himpunan kosong sama X aja, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.